Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Peringati Haornas ke-39 Dispar Butpora dan Igornas Mimika perkenalkan SKJ 2021. Memperingati Haornas atau Hari Olahraga Nasional ke-39, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika menggelar Senam Kesehatan Jasmani atau SKJ 2021 bersama di pelataran Emeneme Yaware, Jumat 9 September 2022. Saat ditemui di sela kegiatan, Kepala Bidang Olahraga Dispar Butpora Mimika, Paulina Sarira menyampaikan peringatan Haornas yang digelar di Mimika merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan Igornas Mimika. Paulina mengatakan peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari OPD dan sekolah-sekolah yang ada di Mimika. Namun sebelum senam bersama, mereka terlebih dahulu melaksanakan jalan sehat. Kegiatan ini yang pertama diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan kerjasama dengan Igornas. Jadi tujuan kami Igornas bergabung di sini adalah mensosialisasikan senam pelajar SKJ Pelajar 2021 yang digagas oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Dan kedepannya rencana SKJ ini akan diseragamkan ke seluruh sekolah seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan langkah awal kami dari Igornas untuk memperkenalkan SKJ ini. Jadi Igornas ini adalah Ikatan Guru Olahraga Nasional. Ya, seperti itu. Kepala Bidang Olahraga Dispar Butpora Mimika, Paulina Sarira juga mengatakan tujuan senam bersama adalah untuk mengajak masyarakat berolahraga dan hidup sehat melalui momentum Haornas. Sedangkan Ketua Igornas Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, Suwandi, mengatakan senam bersama yang digelar tersebut merupakan langkah awal Igornas untuk memperkenalkan SKJ terbaru tahun 2021. Suwandi mengatakan SKJ tersebut digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga dan rencananya akan diseragamkan ke seluruh Indonesia. Dinilai buat jenuh, SKJ diperbarui dan dipersingkat. Senam kesegaran jasmani atau SKJ saat ini mulai digalakan lagi oleh pemerintah sebagai sarana menyehatkan masyarakat. Kepada wartawan di pelataran Geraha Emeneme Yaware, Jumat 9 September 2022, Ketua Ikatan Guru Nasional Provinsi Papua dan Mimika, Suwandi mengatakan SKJ terbaru 2021 adalah bagian dari semua SKJ yang diadopsi kemudian agak dipersingkat durasinya. Suwandi menjelaskan senam ini hanya berdurasi 6 menit, berbeda dengan SKJ yang lama yang memiliki durasi lebih lama, sehingga kadang membuat jenuh. Untuk itu, dengan SKJ 2021 diharapkan bisa lebih memancing semangat para siswa karena gerakannya yang lebih segar dan juga durasi yang lebih cepat. Iya, artinya ini SKJ ini yang terbaru ini adalah bagian dari semua SKJ yang diadopsi, kemudian agak dipersingkat waktunya, durasinya. Iya, ini durasinya hanya 6 menit. Jadi dengan durasi ini membuat siswa seakan-akan kayak tanggung. Jadi mereka lebih semangat, memancing semangat siswa. Jadi seperti itu. Itu perbedaannya dengan SKJ yang lalu. Iya. Dan gerakannya lebih simple. Lebih simpel. Iya, yang ini. Berarti bisa dibilang dengan adanya pembaruan SKJ ini, SKJ yang lama ini mungkin membuat siswa tidak tertarik malahan gitu ya. Itu kadang membuat siswa jenuh karena durasinya panjang. Panjang dari gerakannya gitu. Iya. Gitu aja. Seperti itu. Sekarang mungkin lebih fresh, lebih semangat. Iya, lebih semangat. Iya, seperti itu. Dikutip dari kemenpora.go.id, pelaksana tugas Sesmenpora, Joni Madrizal mengatakan, SKJ sudah sejak lama ada dan perlu adanya inovasi. Setelah lama berkembang, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Indonesia akhirnya meluncurkan SKJ seri terbaru, yakni SKJ 2021. Namun demikian, menurut dia, inovasi SKJ ini tidak meninggalkan gerakan inti yang tujuannya adalah untuk kesehatan dan kebugaran bagi tubuh.
Di samping itu, Joni menjelaskan Kemenpora selaku leading sektor bidang keolahragaan akan terus menggerakkan semua kementerian atau lembaga dan masyarakat Indonesia untuk berolahraga. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Dandim dan Kapolres Mimika kunjungi keluarga korban mutilasi. Dandim 1710 Mimika, Letkol Infantri Dedi Dwi Cahyadi dan Kapolres Mimika AKBP IGD Putra melakukan silaturahmi ke warga Duga, keluarga korban mutilasi di kilometer 11, Kampung Kadun Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Kamis 8 September 2022. Melalui keterangan tertulisnya, Jumat 9 September 2022, Dandim mengatakan, kunjungan tersebut untuk meningkatkan dan menjaga hubungan yang baik antara TNI Polri pada masyarakat Duga di Mimika. Hal itu dilakukan mengingat baru-baru ini telah terjadi tindak pidana yang berpotensi merusak hubungan baik antara TNI Polri dengan masyarakat. Dandim 1710 Mimika juga menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang terjadi. Dirinya berjanji bahwa proses hukum terhadap pelaku kejahatan akan dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur. Kegiatan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mengetahui aspirasi pihak keluarga dan menjalin hubungan yang lebih dekat. Sedangkan Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Pada kesempatan itu, pihak keluarga meminta kepada Dandim dan Kapolres Mimika agar penanganan kasus bisa dilakukan dengan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pihak keluarga juga menyatakan telah menaruh kepercayaan Dandim untuk penanganan kasus tersebut. Basarnas Timika bersiaga 24 jam bantu pencarian korban mutilasi. SAR atau Pertolongan dan Pencarian SAR Timika bersiaga 24 jam jika dibutuhkan untuk mencari dan mengevakuasi korban mutilasi, di mana sampai saat ini kepolisian masih mencari 2 kantong lagi yang berisi potongan kaki dan tangan korban, di mana sebelumnya telah ditemukan 4 kantong. Melalui keterangan tertulisnya, Jumat 9 September 2022, Kepala SAR Timika George Mercy Randang melalui Kasubsi Operasi SAR Timika Charles mengatakan, sebenarnya pencarian korban mutilasi resmi ditutup 31 Agustus 2022 lalu. Namun, pihaknya tetap siaga jika dibutuhkan bantuan. Charles juga mengatakan, SAR Timika telah diminta Kapolres Mimika, Bupati Duga, DPRD Duga, Kapolres Duga, Dandim Duga, keluarga korban, Kepala Suku Duga, dan lainnya untuk melakukan pencarian korban. Pada pencarian hari terakhir pada Rabu 31 Agustus 2022, SAR berhasil menemukan potongan tubuh korban ditemukan sekira 23 km dari dermaga Lokpon sekira pukul 12.30 WIB. Potongan tubuh yang ditemukan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. DPRD Mimika kecam oknum yang perkerus suasana pasca penangkapan bupati. Anggota DPRD Kabupaten Mimika Martinus Walilo mengecam sejumlah oknum yang mencoba memperkeruh suasana pasca penangkapan Bupati Eltinus Omaleng oleh KPK. Saat ditemui di kantor DPRD Mimika Jumat 9 September 2022, Martinus mengungkapkan usai Bupati Mimika ditangkap KPK, ada oknum-oknum yang mencantumkan nama tokoh-tokoh pendukung Bupati Mimika. Nama-nama itu sengaja disebarkan di grup-grup WA. Martinus menjelaskan ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan isu tentang pemetaan basis kekuatan tokoh pro Bupati, bahkan namanya juga dicatut dalam postingan tersebut. Martinus menegaskan postingan itu akan memperkeruh suasana di Mimika seakan-akan tokoh masyarakat Papua tidak taat hukum dengan mendukung Bupati. Dirinya meminta aparat keamanan untuk melacak dan menangkap oknum-oknum yang meresahkan tersebut. Kami tokoh-tokoh masyarakat juga sekaligus sebagai ketua DPRD Mimika diikutkan tanpa koordinasi, tanpa mengetahui kami, masukkan nama di dalam strategi yang mereka sedang susun ini, sedang atur. Dan ini apakah benar atau sengaja nanti ada kelompok tertentu yang memperkeruh situasi.
ujung-ujungnya mengganggu keamanan ketertiban masyarakat atau mengganggu Kamtibmas Kota Timika. Jadi statement yang sampaikan dan ini sudah beredar ke mana-mana. Karena kan kita tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ada di sini, yang punya masa, yang punya dukungan, itu tanpa koordinasi semua masukkan di dalam kelompok yang diri membawa nama, bawa pendukung bupati. Padahal kita tidak ada hubungan apa-apa. Anggota DPRD Kabupaten Mimika Martinus Walilo menyatakan dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan penangkapan Bupati Mimika. Menurutnya biarlah proses hukum yang akan menjawab apakah Bupati Mimika bersalah atau tidak. Jika memang terbukti silakan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Martinus menegaskan tidak benar ada jika namanya diseret sebagai pendukung Bupati untuk melakukan aksi yang merugikan orang lain. Justru dirinya saat ini sebagai wakil rakyat tengah menjaga keamanan bersama seluruh komponen masyarakat. Dewan minta My Pertamina tidak diberlakukan di Papua. Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskarupukaro meminta pada pemerintah dan Pertamina untuk mencabut penerapan aplikasi My Pertamina di tanah Papua. Saat ditemui di kantor DPRD Mimika Jumat 9 September 2022, Nurman mengatakan masyarakat di Papua belum cocok untuk penerapan My Pertamina. Menurutnya, hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM. Nurman mengatakan saat ini infrastruktur di Papua tidak semaju di daerah lain, seperti di Jawa misalnya. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang belum melek teknologi dan tidak memiliki handphone Android. Pertamina dilakukan oleh Pertamina. Ini aplikasi My Pertamina ini kami justru sampai saat ini masyarakat belum bisa menerima karena kami di Papua ini sulit untuk menerapkan aplikasi My Pertamina. Untuk itu kami DPR meminta supaya pihak Pertamina khusus Papua tidak memperlakukan aplikasi itu. Kalau bisa dihapus. Sebab itu menyulitkan masyarakat kecil, khususnya macam nelayan kami yang tidak punya handphone Android, yang cuma handphone kayu biasa, bahkan tidak punya handphone. Ini untuk itu kami minta kepada pihak Pertamina supaya tidak menggunakan aplikasi Pertamina ini di Kabupaten Mimika dan seluruh tanah Papua. Demikian. Itu ada alasan-alasannya. Alasannya seperti Ketua Komisi B DPRD Mimika Nurman Eskarupukaro mengatakan aplikasi My Pertamina belum cocok diterapkan di Papua. Karena itu dirinya meminta agar kebijakan tersebut dihapuskan di Papua sampai betul-betul mengerti aplikasi tersebut. Nurman mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Pertamina terkait kenaikan BBM bersubsidi. Momen itu juga akan digunakan untuk menanyakan pada pihak Pertamina terkait penerapan aplikasi My Pertamina. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.